Namaku Fahri. Aku tinggal di Bandung, di daerah Cimahi. Malam hari ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku berlibur ke rumah nenek yang berada di Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Setelah jenuh dengan tugas pekerjaan yang tak karuan, aku memutuskan untuk libur ke rumah nenek. Ya, untuk sekedar silaturahmi pada nenek. Dan juga ada saudaraku di sana, Arya namanya. Aku dianggap oleh nenek cucu kesayangan. Maka, kupikir nenek akan rindu padaku. Saat itu, untungnya aku mendapatkan libur kerja yang cukup panjang. Daripada menghabiskan waktu di rumah, aku pun menyempatkan mengunjungi nenek di Tasikmalaya. Siang itu aku berangkat dari Cimahi menggunakan kereta menuju Tasikmalaya. Aku sempat menghubungi Aryan, saudaraku yang berada di Tasik itu. Dia pun tinggal bersama nenek. Dia katanya akan menjemputku sesampainya aku di stasiun. Sekitar 4 jam perjalanan berlalu. Hampir jam 5 sore aku pun sampai di stasiun di daerah Tasikmalaya. Perjalanan yang cukup melelahkan pun terbayar sudah. Segera aku turun dari kereta itu dan berjalan ke parkiran di mana Aryan sudah menungguku. Kulihat Aryan jemputku dengan menggunakan motor. Setelah ngobrol basa-basi, kami pun berangkat langsung ke rumah nenek. Keadaan saat itu hampir menjelang maghrib. Langit sudah hampir gelap. Hingga sampailah aku di rumah nenek. Langsung aku disambut oleh nenek dan Uwa yang mempersilahkanku masuk serta mengantarku ke kamar. Rumah nenekku ini berdekatan dengan jalan raya. Tak heran banyak kendaraan yang berlalu lalang. Apalagi ketika libur lebaran. Kadang terjadi kemacetan yang panjang di depan rumah nenekku itu. Rumah nenek ini berlantai 2. Di lantai bawah ada kamar nenek, kamar Uwa dan kamar Rian. Serta di lantai 2 ada kamar adiknya Rian dan satu kamar kosong yang biasanya dipakai untuk tamu. Dan kamar itu akan menjadi kamarku. Sampai di kamar, aku cukup nyaman dengan kamar itu. Ditambah ada balkon dengan pintu kaca yang pemandangannya langsung menghadap ke jalan raya. Setelah itu aku dipanggil oleh nenek ke bawah. Kami pun berbincang cukup lama dengan Uwa dan nenek. Ngobrol tentang kuliah, pasangan, aku sudah kerja di mana dan macam-macam. Obrolan kami larut dalam sebuah candaan sampai malam pun semakin larut. Sebelum aku beranjak dari obrolan itu, aku putuskan untuk pergi ke kamar untuk istirahat. Sempat nenek menawarkanku untuk makan malam bersama. Tapi ku jawab nanti saja.
Nenek bilang jika ingin makan, sudah disiapkan di dapur. Aku pun mengangguk sambil lanjut pergi ke kamarku di lantai 2. Kurebahkan badanku yang pegal tadi di kasur. Cukup melelahkan perjalanan 4 jam dari Cimahi menuju Tasikmalaya ini. Meskipun memang di jalan, aku sesekali tertidur. Entah jam berapa malam itu, aku sedikit terlelap. Sampai terdengar suara pintu diketuk. Dan ku dengar juga suara anak kecil. Siapa ya? Perlahan ku coba buka pintunya dan kamu, Fajar? Kenapa? Ternyata itu Fajar, adiknya Aryan. Dia mengajakku main game malam itu. Karena aku pun belum mengantuk, aku pun mengiyakan. Kami bermain game online di handphone. Hingga tak terasa kami larut dalam game yang kumainkan bersama Fajar. Dan kami saat itu bermain di teras balkon kamar. Suara game kami memang cukup kencang saat itu. Dan kami pun agak sedikit berteriak-teriak. Awas. Tahan dulu. Kena hit. Nah, dapat. Maju. Jar, maju jar. Hingga tak terasa, jam menunjukkan jam 2 pagi. Fajar pun beberapa kali menguap. Dan akhirnya aku putuskan untuk menyudahi game itu dan beristirahat. Fajar kembali ke kamarnya. Aku pun bersiap beranjak untuk tidur. Dan ketika aku bangkit dari tempat duduk di balkon itu, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara yang mengagetkanku. Suara itu seperti batu kerikil yang dilempar ke arah genting tepat di atas kamarku. Aku mencari siapa yang melempar. Takutnya ada yang jahil. Dan ketika aku lihat ke bawah dari balkon, siapa tuh? Kulihat ada seorang perempuan dengan rambut berantakan. Bajunya compang-camping, seperti orang tidak waras. Perempuan itu tersenyum pada aku. Perhatikan, dia membungkuk dan dia melempar batu lagi ke arahku. Dan kini mengenai pintu kaca balkon. Hei! Ingin rasanya aku marah, tapi aku takutnya membangunkan nenek dan Uwa yang sudah tertidur. Aku hanya memarahinya dengan menggunakan bahasa isyarat. Jangan! Dan aku pun mengusirnya. Segera mungkin aku mengunci pintu balkon rumah dan juga menutup gordennya. Aneh banget tuh orang. Gimana kalau kacanya pecah coba? Dasar gak waras. Baru aku beranjak ke tempat tidur.
Benar-benar ya. Terdengar lagi suara ada yang menghantam pintu kaca balkon rumah itu. Ngapain lagi situ orang ah? Aku pun mendekati pintu balkon kaca itu dan seketika langkahku berhenti ketika kali ini yang terdengar bukan suara lemparan batu kerikil, namun terdengar suara ketukan pintu balkon di kamarku itu. Aku pun bergegas membuka gorden jendela itu. Karena aku sadar balkon ini kan lantai 2. Siapa yang bisa naik ke sini dan mengetok pintu balkon ini? Makin penasaran aku lalu membuka gordennya dan tidak ada siapa-siapa di sana. Aku lalu membuka kembali pintu balkon kaca itu. Ketika dibuka, seketika angin dingin seperti menabrakku. Kulihat ke bawah dari balkon. Perempuan dengan baju compang-camping itu sudah tidak ada. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku bergegas kembali masuk ke dalam kamar. Aku tutup pintu balkon itu namun pintu geser itu tidak bisa tertutup. Ada jarak seperti terhalang sesuatu di antara pintu itu. Hingga akhirnya pintu itu tidak bisa tertutup rapat. Apa nih? Nyangkut apa gimana sih? Kulihat dengan jelas di bawah, di atas, bahkan di depanku tidak ada apa-apa yang mengganjal pintu itu. Tapi pintu ini tidak bisa tertutup sama sekali. Hingga seketika menyeruak bau busuk menyengat. Bau busuk seperti bau bangkai menyengat tepat di depanku. Berkali-kali ku coba tutup pintu itu, namun pintunya seakan terhalang sesuatu. Hingga tepat dari arah depanku itu sontak aku meloncat kaget karena di depan pintu terdengar suara seseorang yang nyatanya di depan pintu itu tidak ada siapa-siapa. Aku mundur perlahan. Pintu balkon itu masih terbuka setengah. Sampai sedikit demi sedikit pintu balkon itu mulai terbuka dengan sendirinya. Mataku tertuju pada pintu balkon itu. Kini muncul kepulan asap putih tepat di antara pintu. Pintu itu dan lama-kelamaan berbentuk sebuah wujud seperti tubuh dan astaga. Kepulan asap ini mengumpul dan lama-kelamaan berwujud sosok kain putih. Itu pocong. Ya, aku melihat pocong dengan wajah yang tidak asing, nampak mirip seperti perempuan yang kulihat di bawah tadi. Matanya sendu dan sosok itu pun menangis. Sangat menyeramkan. Aku hanya terdiam memandangi sosok pocong itu sambil berdoa.
Ingin aku teriak tapi mulutku seakan terkunci. Sosok pocong itu hanya terdiam, mematung di antara pintu itu. Dan mungkin sejak tadi memang ada di depanku, menghalangi pintu itu untuk tertutup. Aku coba berdoa sebisa mungkin, namun entahlah, aku tidak bisa berkonsentrasi. Hingga tiba-tiba saja aku mulai merasakan sedih yang teramat dalam. Entahlah, tiba-tiba saja aku ingin menangis. Aku pun menutup mataku. Terasa seperti air mata keluar dari ujung mataku ini. Dan ketika itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya aku terbangun. Sudah ada nenek dan Uwa yang sedang mengaji di sebelahku. Aku yang kebingungan bertanya pada nenek. Nenek lantas menjawab bahwa semalam aku kesurupan. Aku berjongkok di pojokan dan menangis terus-terusan. Tangisan itu membangunkan penghuni rumah dan akhirnya coba menyembuhkanku. Katanya sosok yang masuk ke dalam tubuhku itu meninggal di sekitaran jalan itu. Kecelakaan dan tertabrak. Yang kulihat compang-camping itu ternyata rusak karena terseret oleh kendaraan. Dan selain itu nenek pun bilang, memang jalanan yang berdekatan dengan rumah nenek itu sering terjadi kecelakaan. Dan terkadang ada sosok-sosok lain yang berkeliaran di jalan itu. Penyebab kecelakaan di sana pun kadang ada kaitannya dengan mereka yang tidak terlihat. Konon, kalau berada di sana, di rumah nenek, jika mendengar sesuatu yang aneh, jangan dicari tahu. Karena sosok itu akan mewujudkan penampakannya. Dan mungkin mereka juga agak terganggu denganku yang ribut malam hari itu saat bermain game. Apapun itu, yang jelas aku mengalaminya sendiri. Sejak malam itu, malam berikutnya aku tidak berani tidur sendiri di kamar itu. Aku pun tidur bersama Aryan. Dan kadang jika malam, entah sugestiku atau bagaimana, aku masih seakan mendengar suara tangisan kesakitan perempuan itu.